Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi angkatan 2021. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Planktonologi Laut, dan kali ini kita akan membahas tentang kultur pitoplankton. Tentu semuanya masih ingat kan apa yang dimaksud dengan plankton? Ya, plankton adalah tumbuhan atau jasad renik yang melayang dalam air, tidak bergerak, atau bergerak sedikit dengan mengikuti arus. Dalam kultur pitoplankton, terdapat 3 skala kultur, yaitu kultur laboratorium, kultur intermediate, dan kultur massal. Untuk kultur laboratorium terbagi menjadi 2 proses, yaitu proses kultur laboratorium untuk skala massal dan proses kultur laboratorium untuk biakan murni. Untuk kultur skala massal, diawali dengan kultur laboratorium yang terdiri dari kultur media agar, kultur skala test tube, kultur Erlenmeyer tanpa aerasi, kultur Erlenmeyer dengan aerasi, dan kultur Carboy. Apabila kultur laboratorium telah selesai, maka dilanjutkan dengan kultur intermediate dan diakhiri dengan kultur skala massal. Sedangkan untuk proses kultur pembiakan murni, setelah dilakukan kultur Erlenmeyer tanpa aerasi, koloni plankton dipanen dan disimpan dalam lemari pendingin. Penyimpanan dalam lemari pendingin bisa mengawetkan pitoplankton hingga berbulan-bulan. Yuk, kita bahas satu persatu bagaimana teknis kultur pitoplankton. Yang pertama, kultur skala media. Kultur skala media agar merupakan pemurnian sampel pitoplankton dengan media agar. Untuk memulai kultur, terlebih dahulu disiapkan agar bakto dan media yang telah dipupuk, diaduk sembari dipanaskan hingga mendidih dan dilanjutkan sterilisasi dengan menggunakan autoklaf. Setelah media dingin, larutan media ditambahkan vitamin dan dituangkan ke dalam petri dish yang telah disterilkan. Setelah agar dingin dan membeku di dalam petri dish, kultur biakan murni pitoplankton diinokulasi ke dalam media agar dengan menggunakan metode gores, metode tetes, ataupun metode tuang. Setelah inokulasi, petri dish diletakkan di bawah lampu TL 40 watt selama 3 hingga 4 minggu hingga koloni pitoplankton tumbuh. Koloni yang tumbuh diambil dengan menggunakan jarum ose untuk dipindahkan ke media cair dalam test tube dan sebagian disimpan sebagai biakan murni atau sebagai isolat atau stuk kultur pitoplankton. Seluruh proses kultur media agar dilakukan di dalam laminary flow. Lanjut ke teknis yang kedua, yaitu kultur skala test tube. Kultur skala test tube dilakukan dengan menuangkan media ke dalam test tube yang telah disterilkan sebanyak 3/4 bagian dan ditambahkan dengan koloni pitoplankton hasil dari kultur media agar. Test tube kemudian diinkubasi selama 7 hari, ditempatkan pada rak, disimpan dengan suhu 23 derajat Celcius dan pencahayaan dengan lampu TL 40 watt. Selama masa inkubasi, test tube harus dikocok untuk menghindari terjadinya pengendapan media dan difusi udara. Setelah pertumbuhan pitoplankton padat di dalam test tube, maka koloni dipindahkan ke dalam Erlenmeyer untuk dilanjutkan kultur skala Erlenmeyer tanpa aerasi. Untuk kultur skala Erlenmeyer tanpa aerasi, biasanya dilakukan dengan volume 100 hingga 500 ml. Kultur skala Erlenmeyer tanpa aerasi dilakukan dengan menuangkan media ke dalam Erlenmeyer sebanyak setengah bagian Erlenmeyer dan ditambahkan koloni pitoplankton hasil kultur skala test tube sebanyak 10%. Kemudian, Erlenmeyer diinkubasi selama 7 hingga 8 hari dengan suhu 23 derajat Celcius dan pencahayaan dengan lampu TL 40 watt. Setelah selesai dengan kultur skala Erlenmeyer tanpa aerasi, maka dilanjutkan teknis yang keempat yaitu kultur skala Erlenmeyer dengan aerasi. Kultur skala Erlenmeyer dengan aerasi bertujuan untuk memacu pertumbuhan pitoplankton. Dilakukan dengan metode inokulasi yang sama dengan teknis skala Erlenmeyer tanpa aerasi, hanya kali ini yang membedakan Erlenmeyer diberikan aerasi yang bertujuan untuk memberikan suplai oksigen, membantu penguapan gas-gas tidak berguna, sebagai sirkulasi media kultur dan juga untuk mempertahankan suhu. Kultur skala Erlenmeyer dengan aerasi
diinkubasi selama 5 hingga 7 hari dengan suhu 23 derajat Celcius dan pencahayaan dengan lampu TL 40 watt. Ketika pertumbuhan fitoplankton dalam skala elemer dengan aerasi sudah terpacu untuk menuju kultur skala intermediate dan massal, maka dilakukan proses kultur yang kelima yaitu kultur karboy. Kultur karboy dilakukan dengan menggunakan Erlenmeyer ataupun toples berkapasitas 10 liter atau yang disebut dengan karboy. Erlenmeyer atau toples yang digunakan yang telah disterilkan diisi dengan media dan diberikan aerasi untuk menetralkan media. Media yang telah netral ditambahkan koloni fitoplankton sebanyak 20 hingga 30% dari volume karboy. Diinkubasi selama 5 hingga 7 hari dengan suhu 25 hingga 26 derajat Celcius dan pencahayaan dengan lampu TL 40 watt. Kultur karboy merupakan proses terakhir dari kultur skala laboratorium. Kultur intermediate merupakan kultur adaptasi dari kultur laboratorium ke kultur massal. Kultur intermediate bisa dilakukan pada akuarium atau pada bak semen berkapasitas 100 hingga 500 liter. Sedangkan kultur skala massal dilakukan pada bak semen berukuran 10 hingga 20 ton yang ditempatkan pada tempat terbuka dengan pencahayaan matahari langsung. Adapun media dalam kultur fitoplankton terdiri dari air laut, media agar, vitamin, dan pupuk. Sedangkan untuk peralatan terdiri dari Petri dish, test tube, pipet, Erlenmeyer, beaker glass, botol reagen, selang aerasi hingga toples berkapasitas 10 liter. Pupuk yang digunakan pada setiap skala kultur fitoplankton berbeda-beda. Pada skala laboratorium, selain pupuk juga ditambahkan vitamin dan logam mikro. Sedangkan pada skala intermediate dan skala massal hanya diberikan pupuk, di mana pupuk pada skala laboratorium merupakan pupuk PA atau pupuk proanalisis, sedangkan pada skala intermediate dan skala massal digunakan pupuk TG atau pupuk technical growth. Nah, sekian penyampaian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan pada sesi tanya-jawab ataupun pada kolom komen di akun YouTube dan Vclass. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.